Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau memberikan hati kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, waktu yang indah Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengambil waktu yang indah ini untuk kami berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami. Kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan kami, Engkau sudah membajak setiap tanah hati kami, sehingga kalau sebentar Tuhan, benih-benih firman-Mu akan ditaburkan, akan mendapati setiap tanah hati yang subur di dalam tanah hati kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara, Kau berikan hikmat kepada hamba-Mu. Apa yang akan kami sampaikan Tuhan, biarlah itu merupakan isi hati Tuhan yang boleh memberkati, boleh meneguhkan, boleh membawa umat-umat-Mu untuk semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh kami permuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengan kesiapan hati kami, dengan kerendahan hati kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan waktu yang indah bagi kita pada sore hari ini, sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk menyukakan hati Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kita akan masuk pada tema yang sudah ditetapkan di sepanjang bulan Maret, yaitu The Valley of the Refining. Ibu-ibu yang kasih, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lembah pemurnian. Firman Tuhan secara beruntun, secara berkesinambungan sudah kita terima mulai bulan Januari. Bagaimana kita dibawa Tuhan untuk kita mengambil keputusan yang benar, mengambil keputusan di dalam Tuhan, memilih jalan Tuhan. Kemudian memasuki bulan Februari. Ketika kita sudah mengambil keputusan, bukan berarti semua selesai. Perlu kita masuk di dalam yang namanya ujian. Tuhan izinkan kita masuk dalam yang namanya ujian. Kemudian kita masuk di bulan Maret ini. Setelah kita diuji, belum cukup. Masih ada satu lagi yang harus kita lewati, yaitu yang namanya lembah pemurnian. Kita akan baca ayat pokok kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari raya, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini merupakan ayat pokok kita di sepanjang bulan Maret. Namanya lembah pemurnian. Lembah pemurnian memiliki arti suatu proses pembentukan di mana Allah membersihkan umat-umatnya dari dosa atau dari segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Dari segala kerikil-kerikil yang ada di dalam kehidupan kita, yang mungkin itu tampaknya kecil, entah itu kesombongan yang tidak kelihatan, entah itu dosa yang tersembunyi, yang tidak seorang pun tahu, tetapi Tuhan tahu. Itu akan dibersihkan Tuhan, kita akan dimurnikan Tuhan. Suatu masa di mana Tuhan memproses umatnya agar semakin serupa dengan gambarannya. Tujuan Tuhan memproses kehidupan kita, tujuan akhirnya supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Kita kemarin sudah belajar bagaimana ketika emas itu dimurnikan. Emas dimurnikan itu di atas api yang menyala-nyala dengan suhu. Saya pikir waktu dulu saya belum mengikuti ketika ada pertemuan di Mojokerto ya, di situ dikatakan berapa derajatkah yang diperlukan api untuk memanaskan emas, untuk memurnikan emas itu. Ternyata mencapai 1026 derajat. Satu panas yang luar biasa. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita dimurnikan Tuhan, yang namanya proses, itu pasti memerlukan waktu. Yang namanya proses, pasti memerlukan kerendahan hati. Yang namanya proses, pasti tidak mudah. Sakit secara kedagingan.
Jadi yang namanya lembah pemurnian itu bukan sesuatu yang gampang kita lalui, tetapi harus kita lalui. Dan masuk minggu keempat ini, kita kemarin sudah banyak belajar tentang pemurnian. Pemurnian kehidupan kekristenan itu banyak hal. Mulai dari pemurnian karakter, pemurnian motivasi, pemurnian ibadah kita, pemurnian pelayanan kita. Dan sore hari ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk belajar tentang bagaimana pemurnian iman kita. Berbicara tentang pemurnian iman. Hari-hari ini kita jujur, keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang antara Amerika dengan Israel melawan Iran itu merupakan sesuatu yang berdampak secara global di seluruh dunia. Tidak luput Indonesia. Hari-hari ini mungkin masih dampaknya belum kita rasakan. Tetapi kalau perang ini berlangsung terus, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dan inilah anak-anak Tuhan waktunya untuk dimurnikan. Ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang akan terjadi di depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Indonesia. Tetapi satu hal, sebelum kita masuk ke dalam kesulitan-kesulitan itu, mari kita belajar bagaimana supaya iman kita dimurnikan, sehingga kita nanti akan bisa melampaui semuanya. Berbicara tentang iman, iman adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iman dimulai dari ayat ini, ketika kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa kelahiran baru dalam kehidupan kita, membawa pengharapan baru dalam kehidupan kita. Disitulah iman dimulai dari anugerah Allah. Jadi iman itu dimulai dari anugerah Allah, iman yang kita miliki. Tetapi bukan berarti iman yang kita miliki itu karena anugerah dari Allah, maka iman itu akan bersifat statis, stagnan, berjalan di tempat. Tentu tidak. Seperti hanya kelahiran baru. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali, kapan Bapak Ibu mengalami yang namanya kelahiran baru atau ciptaan baru? Ketika kita mengalami kelahiran baru itu berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Kelahiran baru berarti kita menyambut kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kelahiran baru bukan perubahan fisik, bukan hanya perubahan status, tetapi kelahiran baru perubahan yang dimulai dari dalam. Iman kita, hati kita, tujuan kita. Kita meninggalkan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Kita dilahirkan kembali. Kita punya pengharapan baru kembali di dalam Tuhan. Dan kelahiran baru itu tidak berhenti sampai di sana. Ketika kita sudah lahir baru, sudah selesai, berarti kita akan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menjadi warga kerajaan surga. Bukan semudah itu. Ketika kita sudah dilahirkan baru, harus ada follow up dari kelahiran baru itu. Harus ada pertumbuhan di dalam kelahiran baru itu. Demikian juga dengan iman. Iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya, itu harus kita follow up. Harus ada pertumbuhannya. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita lahir baru dalam Tuhan, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, tentu iman yang kita miliki sampai tahun 2026 harus mengalami yang namanya perubahan. Enggak boleh yang dulu imannya seperti itu, datang ke gereja sekedar tradisi atau sekedar kewajiban, atau kalau anak-anak muda sekedar menyenangkan hati orang tua. Bukan. Tetapi kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Kita harus memiliki iman yang mengarah kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang menuju kedewasaan. Masa iman yang kita miliki sama dengan 10 tahun yang lalu? Tidak ada pertumbuhan sama sekali. Perlu kita pertanyakan, sejauh mana kita mengiring Tuhan? Jadi iman yang kita miliki harus iman yang bertumbuh, dimurnikan dan menuju kedewasaan. Seperti halnya kelahiran baru.
Kelahiran baru merupakan awal dari suatu proses pembentukan hidup iman yang berlangsung terus sampai akhir hidup orang percaya. Disinilah pemurnian iman sangat penting. Jadi proses itu tidak berjalan 1-2 tahun. Proses itu tidak berjalan ketika kita mengenal Tuhan 5-6 tahun selesai. Tidak. Tetapi seumur hidup kita yang namanya proses itu akan terus berjalan. Akan terus kita hadapi. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Mengapa iman itu perlu dimurnikan? Kenapa iman itu perlu mengalami yang namanya pemurnian? Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Mengapa iman dimurnikan? Yang pertama, untuk menghasilkan iman yang berkualitas. Kemudian untuk mendewasakan. Yang ketiga, supaya fokus kita pada tujuan yang kekal. Kemudian yang keempat, untuk menjadikan kita umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar satu persatu. Iman yang berkualitas. Ketika iman kita dimurnikan, mengapa harus dimurnikan? Supaya menghasilkan iman yang berkualitas. Seperti emas, ketika dia dimurnikan, untuk apa? Menghasilkan emas yang tidak hanya 18 karat, tetapi benar-benar menghasilkan emas yang bernilai tinggi. Demikian juga dengan anak Tuhan, saya dan saudara. Jangan miliki iman yang biasa-biasa saja. Ketika kita hidup baru, ketika kita mengalami hidup baru, ketika kita pertama berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya kasih mula-mula yang menggebu-gebu. Iman kita wow. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulai meredup. Itu berarti iman kita enggak bertumbuh. Iman kita tidak berkualitas. Lalu iman yang berkualitas yang seperti apa? Iman yang tahan uji, tidak mudah menyerah. Iman yang tahan uji ketika menghadapi persoalan. Kita tidak gampang menyerah. Iman yang berkualitas adalah iman yang setia. Ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang membuat kita harus memilih, ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang membuat kita bingung, kita tidak mencari alternatif lain. Kayaknya Tuhan sudah enggak sanggup lagi menolong aku. Kita mulai menggunakan logika kita. Kita mulai menggunakan hal-hal lain yang menurut kita bisa kita andalkan. Tetapi iman yang berkualitas adalah iman yang setia, tetap menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan dan selalu memegang yang namanya kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, seberapa orang yang tetap memegang kebenaran firman Tuhan? Terkadang saya kalau mendapat tema khotbah yang sulit seperti ini, pemurnian iman, saya selalu bilang sama anak saya, wah ini bahan firman Tuhan yang tersulit yang saya dapatkan. Karena selain saya harus mempersiapkannya, saya harus mempersiapkan hidup saya juga. Apakah iman saya juga sudah dimurnikan? Apakah saya juga sudah mengalami proses pemurnian iman sebelum saya membawa di sini? Sungguh Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini berat sekali. Saya bilang Tuhan mampukan saya Tuhan. Iman yang berkualitas tidak hanya merupakan sesuatu yang keluar dari lidah bibir kita, tetapi merupakan tindakan nyata. Iman berkualitas diwujudkan dalam perilaku, cara hidup, dan terlebih adalah ketaatan kita. Jadi iman itu tidak lepas dari namanya ketaatan. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak ada ketaatan di dalam Tuhan, itu nonsen, nol besar. Karena iman selalu bergandengan dengan ketaatan. Ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan, juga harus ada ketaatan, ada tindakan nyata. Kemudian iman harus memiliki ketulusan, memulai segala sesuatunya dengan hati yang tulus, tidak munafik. Ketika kita mau mulai pelayanan, para pekerja yang ada, mulailah dengan hati yang tulus. Jangan munafik. Orang yang munafik itu mungkin bagi kita susah untuk menilai orang yang munafik. Tetapi suatu saat, waktu yang akan membuktikan orang itu tulus atau munafik. Mari kita belajar memulai segala sesuatu dengan hati yang tulus dan bersih. Iman yang berkualitas kita bisa contoh tokoh yang bernama Abraham. Ketika Abraham dibawa ke padang,
ketika Abraham dibawa Tuhan, engkau akan memasuki suatu negeri dan di sana aku akan memberkati engkau. Apakah Abraham tahu negeri itu seperti apa? Apakah Abraham sudah tahu orang-orangnya seperti apa? Apakah sudah ada jaminan masa depan di depannya? Belum, Bapak Ibu. Abraham belum melihat apapun juga. Tetapi Abraham memiliki iman yang berkualitas. Dia belum tahu apakah ada jaminan untuk masa depannya di depan. Dia belum tahu bagaimana dan apa yang harus dihadapi di depan. Tetapi iman yang berkualitas membawa dia untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia taat, dia melakukannya. Kemudian yang kedua, ketika dia diuji Tuhan untuk mempersembahkan anak sematawayang, Ishak. Dia menantikan Ishak itu 25 tahun. Satu penantian yang panjang. Dia melahirkan Ishak itu di usianya yang tua, dia baru memperoleh anak. Dan ketika tiba-tiba Tuhan berkata, engkau harus mempersembahkan Ishak. Coba kita bayangkan ketika kita lama merindukan momongan, kemudian kita dapatkan itu di dalam keluarga kita. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, ayo kamu persembahkan anakmu. Apakah Ishak berpikir panjang? Apakah Ishak tawar-menawar dengan Tuhan? Tidak. Ishak bawa anaknya karena dia yakin, dia percaya total kepada Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Demikian juga dengan kita. Mari Bapak Ibu, kehidupan kita di akhir zaman ini tidak semakin mudah. Segala sesuatunya akan bertambah sulit. Miliki iman berkualitas agar kita tidak menukar iman kita dengan apapun juga. Iman yang berkualitas bukanlah tanpa ujian, melainkan kepercayaan penuh kepada Tuhan di tengah penderitaan, rintangan, ataupun hambatan seperti yang Abraham miliki. Kemudian kita akan belajar yang kedua, iman yang mendewasakan. Mengapa iman kita perlu dimurnikan? Agar iman kita menghasilkan pendewasaan. Iman yang didewasakan akan menghasilkan ketekunan dan karakter. Karakter kita akan didewasakan. Karakter yang dewasa itu seperti apa? Karakter yang kita miliki seperti yang Tuhan miliki. Karakter serupa dengan Kristus. Apakah hal itu mudah? Sangat-sangat tidak mudah. Perubahan karakter melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang senantiasa kita terima di setiap ibadah, itu merupakan sarana untuk mengubah setiap karakter kita. Jadi kalau mungkin firman Tuhan itu ada yang agak asam sedikit, agak pahit sedikit, jangan kita tolak mentah-mentah. Coba kalau kita sakit, mau obatnya sepahit apapun, pasti kita minum. Karena kita ingin sembuh. Demikian juga dengan pendewasaan iman melalui firman Tuhan. Kadang firman Tuhan yang kita terima sangat-sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Firman Tuhan yang kita terima mungkin sempat menyinggung kita. Tetapi percayalah, apapun yang disampaikan itu, semuanya untuk membentuk karakter kita. Coba kalau karakter kita terbentuk dengan hal-hal yang baik-baik terus, karakter kita akan menjadi karakter yang rapuh, karakter yang mudah menyerah. Jadi iman yang dewasa adalah iman yang menghasilkan karakter seperti Kristus. Iman yang dewasa adalah iman yang menghasilkan keteladanan. Jadi kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Karena iman dewasa yang kita miliki. Pemurnian iman membuat iman seseorang tidak lagi dangkal, hanya tradisi atau mencari berkat. Melainkan mendalam, tahan uji, dan berpusat pada ketaatan kepada Tuhan. Jadi pikiran kita tidak dangkal. Orang yang dewasa itu pasti berpikirnya jauh, tidak seperti anak kecil. Coba anak kecil, ketika dia diberikan satu pelajaran atau apapun, ketika hal itu membuat dia susah, dia akan ngamuk, dia akan marah. Tetapi kita sebagai orang-orang didewasakan dalam Tuhan, teguran atau apapun yang kita terima, itu mendewasakan kita, membentuk karakter iman kita di dalam Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, fokus pada tujuan yang kekal. Jadi pemurnian iman membuat kita fokus pada tujuan yang kekal. Fokus pada Kristus,
bukan hanya berkat-Nya. Ya, jadi kita harus mencari sumber berkat-Nya, bukan berkat-Nya yang kita kejar. Seperti orang-orang yang mencari Tuhan Yesus ketika selesai dikasih makan. Kemudian Tuhan Yesus pergi dikejar-kejar orang banyak lagi. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka mencari berkat, bukan mencari Dia. Hanya sebagian atau segelintir yang benar-benar mencari Tuhan. Kita mempunyai fokus pada tujuan yang kekal. Jadi bukan hanya berkat Tuhan yang kita kejar, tetapi si pemberi berkat itu. Fokus pada kekekalan, bukan yang sementara. Kita tidak mengejar pada hal-hal yang fana, tetapi kita berorientasi pada kemuliaan yang kekal. Tidak salah ibu-ibu kita mencari hal-hal dalam dunia, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa fokus kita adalah untuk tujuan kehidupan kita yang kekal nanti. Dengan memurnikan iman, seseorang tidak lagi hidup hanya untuk hari ini, tetapi berfokus pada tujuan mulia yang kekal di dalam Kristus. Jadi fokus kita adalah untuk kehidupan kekal kelak. Kemudian yang terakhir, mengapa iman harus dimurnikan? Menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang tidak mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mencari perkenan Tuhan, milikilah iman. Tapi bukan hanya iman sembarangan. Milikilah iman yang sudah dimurnikan. Milikilah iman yang memiliki 4 tahap tadi. Iman yang berkualitas, iman yang dewasa, iman yang fokus pada kehidupan kekal, dan iman yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Iman seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pada intinya, iman yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama adalah ketaatan total meskipun secara logika tampak mustahil. Seperti yang dialami oleh Abraham tadi. Abraham memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia hal itu tidak mungkin. Dia usianya yang ke-75 tahun Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan memiliki seorang anak. Sarah sudah mati haid, sudah menopause. Tetapi Tuhan janjikan akan punya keturunan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita terima dengan logika kita. Jadi ketika kita mau memiliki iman yang berkualitas, singkirkan logikamu. Terkadang logika kita itu membuat kita menjadi melebihi Tuhan. Segala sesuatu kita tata, kita pikir, kita analisa dengan apa yang kita menurut logika kita. Padahal Tuhan itu tidak terbatas. Kita tidak akan bisa mempelajari Tuhan mendetail sesuai dengan logika kita. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Sedangkan kita manusia terbatas. Sekalipun kita mungkin memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang luar biasa, tetap manusia itu ada batasnya. Kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun dunia menertawakan. Saudara ingat cerita dari Nabi Nuh ketika disuruh membuat kapal Tuhan di cuaca yang terang benderang, tiba-tiba disuruh membuat bahtera. Bagaimana dunia tidak mentertawakan? Orang ini gila. Di tengah cuaca yang terang benderang, tiba-tiba membuat bahtera yang begitu besarnya. Tetapi Nuh, dia tidak mendengar suara orang. Dia tidak menghiraukan apa pendapat orang. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga biarpun dunia menganggap dia gila, tetapi karena ini suara Tuhan, dia lakukan. Dan dia kerjakan dengan penuh ketaatan. Kemudian iman yang tetap percaya pada Tuhan di tengah ketidakadilan. Siapa yang memiliki iman percaya kepada Tuhan di tengah ketidakadilan? Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf tetap memiliki iman percaya Tuhan walaupun dia mengalami yang namanya ketidakadilan. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan pelanggaran, dia dimasukkan dalam penjara. Jadi ketidakadilan di dalam dunia sekarang ini itu sudah pernah terjadi dulu. Keadilan itu bisa direkayasa manusia. Demikian juga yang terjadi akhir-akhir ini di dunia. Kita melihat, kita mencari keadilan itu sangat sulit. Keadilan bisa dipelintir sana, pelintir sini. Keadilan bisa dibeli dengan uang, dengan kekuasaan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Karena fitnahan seorang istri Potifar, dia harus masuk ke dalam penjara.
Dia mengalami yang namanya ketidakadilan. Apakah Yusuf menuntut keadilan itu? Tidak. Dia tidak berusaha membela dirinya. Karena dia percaya Tuhan yang akan membelanya. Kemudian yang selanjutnya, tetap percaya pada Tuhan walaupun di bawah ancaman. Siapa yang tetap memiliki iman sekalipun ada di bawah ancaman? Daniel. Ketika dia diperhadapkan, pokoknya harus menyembah kepada Kaisar. Apa yang dilakukan Daniel? Walaupun dia di bawah ancaman, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap menunjukkan ibadahnya kepada Tuhan. Dia tetap menunjukkan kesetiaan imannya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam ancaman. Iman yang mahal. Iman yang berkualitas. Iman yang dewasa. Dan itu tidak serta-merta bisa kita miliki secara instan. Tetapi melalui proses demi proses. Kemudian iman yang terus berserah dan melekat pada Tuhan. Jadi ketika kita mengaku anak Tuhan, kita punya iman di hadapan Tuhan. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Tetapi kita tidak punya hati yang melekat kepada Tuhan. Kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Lucu kan? Kita orang Kristen. Kita sudah lahir baru. Kita hidup baru. Kita mengaku punya iman di hadapan Tuhan. Tetapi kita nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bahkan ada yang bertanya, kenapa ya kalau menyembah Tuhan itu kok sulit sekali merasakan hadirat Tuhan? Tanyakan pada dirimu. Apakah ketika engkau di rumah, apakah ketika engkau dimanapun, engkau punya hubungan dengan Tuhan? Bagaimana engkau hubungan dengan Tuhan kau bentuk secara instan ketika ada di gereja? Gak bisa. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan, karena kita di gereja paling berapa jam. Dan itu berapa minggu, selama 1 minggu mungkin kita lakukan 2-3 kali. Gak akan menjamin kita melekat dengan Tuhan, kalau kita hanya mendekat kepada Tuhan ketika kita ada di gereja. Lekatkan hatimu dengan Tuhan, melalui hubungan intimmu di rumah. Kemudian iman yang memberi kekuatan untuk bertahan di dalam penganiayaan. Itulah iman-iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang dimurnikan. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana proses iman itu dimurnikan? Yang pertama melalui kesulitan atau pencobaan yang diizinkan Tuhan. Jadi iman itu harus diuji dulu. Kita mau dimurnikan, tetapi kita belum bisa diuji, belum tahan uji. Kita menghadapi kesukaran demi kesukaran. Jangan sampai engkau menjual imanmu. Jangan sampai kita menukar iman kita dengan apapun di dalam dunia ini. Hari-hari ini banyak tawaran dari dunia. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan nanti, mungkin kita akan ditawarkan dengan berbagai pilihan dalam dunia. Sanggupkah kita bertahan? Sanggupkah kita memegang iman kita? Mari Bapak Ibu kita persiapkan iman kita, dimurnikan. Yang kedua dimurnikan melalui firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memurnikan kehidupan kita? Kalau firman Tuhan itu kita dengar hanya 1 minggu sekali. Ketika kita beribadah di gereja, setiap hari minggunya. Itu pun firman yang kita terima hanya sekitar 30-45 menit. Firman yang memurnikan iman kita. Bisa kita lakukan dimanapun. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Agar kita selaras kehidupan kita dengan Tuhan. Gerakan membaca Alkitab itu bukan sesuatu hal yang remeh. Bukan sesuatu hal yang baca Alkitab. Nanti aja kalau sempat. Jadi ibu-ibu yang tergabung di dalam wadah baca Alkitab di MWM. Yang hari-hari ini mendapat stiker menangis. Jangan sampai diulang. Di tengah kesibukanmu, kita berapa menit sih baca Alkitab? Renungkan, berikan waktumu. Mungkin sekali 2 kali kita baca, aku enggak mudeng. Seperti anak-anak roket. Aku kadang enggak mudeng tau baca tau. Sudah baca aja. Ketika kamu membaca terus, logikamu enggak mudeng, nanti Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu. Nanti kok akan dibuat tahu. Dan ketika kita menghadapi sesuatu, kita akan dibuat ingat, oh iya, firman ini menguatkan aku. Firman yang telah saya baca.
Oh iya, rema beberapa waktu hari yang lalu itu menguatkan aku. Makanya di MWM itu dibuat rema. Rema itu sesuatu yang kita dapat secara pribadi. Jadi ketika membuat rema itu jangan tiru-tiru di atasnya remanya apa ya. Di atasnya yang didapat remanya apa, jangan. Yang rema yang kita dapat secara pribadi. Itu yang akan mungkin kita ingat-ingat. Dan mungkin kita cuma gitu-gitu tok. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, seperti yang saya alami ketika saya menghadapi masalah, kembali saya teringat rema yang pernah saya terima. Oh iya, saya pernah mendapatkan rema ini. Ini yang menguatkan saya. Itu Bapak Ibu pentingnya membaca firman. Agar kehidupan kita selaras, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian diproses melalui dengan mengasihi dan mempercayai Tuhan sekalipun tidak melihatnya. Di ayat yang ke-8 kalau kita baca di dalam, nanti dibaca di rumah saja, 1 Petrus ayat yang ke-8, walaupun tidak melihat. Iman yang berkualitas, iman yang dewasa itu akan percaya sekalipun tidak melihat. Seperti kata di bawah ini, iman Kristen bukan respon terhadap bukti visual, bukti yang kita lihat, tetapi tetap ketaatan kepada pewahyuan Allah di dalam Kristus. Jadi iman Kristen itu bukan percaya karena sesuatu yang kita lihat, baru kita percaya. Itu namanya bukan iman. Iman itu sesuatu yang kita percaya walaupun kita tidak melihat. Engkau tidak melihat Tuhan tapi engkau percaya Tuhan. Engkau belum melihat apa yang dijanjikan Tuhan tapi kita percaya. Seperti Abraham tadi, dia belum melihat apa-apa tetapi dia percaya. Itu namanya iman yang berkualitas. Jangan seperti Thomas. Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan. Thomas percaya akan Tuhan Yesus itu disalib, mati, kemudian bangkit. Tetapi ketika dia harus melihat tangan Tuhan dulu yang bekas paku, baru dia percaya. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena itulah yang disebut dengan iman yang berkualitas. Mari Bapak Ibu yang ada di GBI Rock Blora, kita sudah mengalami banyak hal. Dan saya berharap apa yang kita alami selama ini, itu mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita. Jadi iman kita di hadapan Tuhan itu benar-benar iman yang sejati. Bukan iman karena mencari berkat. Bukan iman karena embel-embel kalau atau jika. Tetapi kita memiliki iman sekalipun, walaupun. Itu yang harus, iman yang harus kita miliki. Kemudian kita akan belajar bagaimana iman itu dimulai. Iman lahir dari anugerah. Tetapi iman bertumbuh melalui pemurnian. Jadi walaupun iman itu lahir dari anugerah Allah, tetapi iman itu akan bertumbuh melalui pemurnian, melalui proses demi proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Iman sejati pasti diuji. Dan iman yang diuji pasti akan dimurnikan. Dan iman yang dimurnikan akan didewasakan. Jadi mari kita koreksi iman kita di hadapan Tuhan. Bukan masalah besar kecilnya iman, tetapi imanmu itu sejati atau tidak. Imanmu itu memiliki kualitas di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika kita memiliki iman yang berkualitas, bisa kita tunjukkan melalui cara hidup kita, gaya hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang dewasa, bagaimana engkau didewasakan? Bagaimana karaktermu? Apakah sudah serupa dengan karakter Kristus? Ketika engkau memiliki iman yang memikirkan kehidupan yang kekal, apakah yang kau kejar selama ini ketika engkau mengikut Tuhan? Apakah yang kau kejar selama ini ketika engkau melayani Tuhan? Murnikan pelayananmu di hadapan Tuhan. Jangan mencari berkat ketika engkau melayani Tuhan. Jangan mencari pujian dari orang lain ketika kita melayani Tuhan. Murnikan semuanya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mendapati kita adalah umat-umat yang berkenan di hadapannya.
Kemudian yang terakhir. Seperti benih unggul yang diberikan kepada petani. Benih itu adalah anugerah. Namun tanpa proses tanah, air, panas, dan waktu, benih itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika seorang petani sudah mendapatkan benih, tetapi benih itu tetap dipegang di tangan, apakah akan menghasilkan sesuatu? Tidak. Benih itu akan selamanya tetap menjadi benih yang mati. Tetapi ketika benih itu diproses, ditanam di tanah, melalui panas matahari, melewati panas matahari, melewati perawatan, dikasih pupuk, air, dan memakan waktu yang panjang, akhirnya benih itu bertumbuh. Demikian juga dengan anugerah iman yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus siap untuk dimurnikan iman kita. Walaupun itu tidak mudah bagi kita. Mungkin kita harus melewati dengan air mata. Mungkin kita harus melewati dengan omongan-omongan dari orang. Mungkin kita harus melewati dengan tertatih-tatih. Tetapi Tuhan berkata bahwa kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Jadi kita bisa berkata, aku percaya bukan karena melihat. Jadi kita percaya kepada Tuhan, bukan karena apa yang kita lihat. Percaya kepada Tuhan bukan karena apa yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima. Tetapi kita percaya kepada Tuhan karena sepenuhnya kepercayaan total yang sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat GPI Rock Blora, kita mau bertumbuh, miliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Proses demi proses di gereja kita sudah kita lalui. Itu juga merupakan salah satu pemurnian bagi jemaat GPI Rock Blora. Dan kita berbahagia, kita ada di sini, kita bertahan di sini. Kita percaya kita akan menghadapi proses demi proses ke depannya. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Masih banyak hal yang harus kita capai. Mari kita bergandengan tangan. Kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan persatuan-kesatuan jemaat-jemaat yang ada. Kita tingkatkan kehidupan doa kita. Sehingga gereja ini benar-benar dipakai Tuhan. Benar-benar apa yang menjadi visi dan misi Tuhan bagi gereja GPI Rock boleh terlaksana. Kita sebagai alat-alatnya Tuhan. Kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan. Gereja itu tidak hanya berbicara tentang bangunan fisik. Saya dan Bapak Ibu, saudara semua, itu adalah gereja-gerejanya Tuhan. Persiapkan kita supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Dan kita menjadi kemuliaannya Tuhan. Sehingga melalui gereja ini, Kota Blora boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap Bapak Ibu? Siap kita bekerja sama? Siap kita didewasakan, dimurnikan? Kita siap menerima setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mau teguran keras, mau teguran lembut, mau apapun kita siap terima. Jangan kalau ditegur sedikit, melayu. Nanti seperti anak-anak kecil, seperti anak-anak yang belum dewasa. Kita mengiring Tuhan sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, itu tidak jaminan. Ada kok yang mengiring Tuhan mulai dari kecil sampai tua, tetapi enggak mengalami yang namanya pendewasaan. Karena enggak memiliki kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, kita mau memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita siap dimurnikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi alat kemuliaannya Tuhan.